Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berhari Minggu. Pada Minggu Advent yang ketiga, 17 Desember 2023. Seminggu lagi kita akan merayakan Natal. Saya Romagus Cesar mengajak saudari-saudara kembali merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 1 ayat 6 sampai 8, ayat 19 sampai 28. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Dia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan cahaya itu, tapi dia harus bersaksi tentang cahaya itu. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyai dia, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapa? Apakah engkau Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Apakah engkau nabi yang akan datang?" Dia pun menjawab, "Bukan." Karena itu, kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. "Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan." Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, "Kalau demikian, mengapa engkau membaptis? Jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang." Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Yaitu dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita memberikan uang kepada seseorang, apalagi mereka yang miskin, yang kurang beruntung dalam hidup, yang terlantar katakanlah begitu, kita bisa memberikannya dengan perlahan-lahan dan sopan penuh penghargaan. Tapi kita bisa juga memberi dengan cara melemparkannya. Kalau kita menjawab pertanyaan orang, kita bisa menjawab dengan lemah lembut, dengan halus. Tetapi kita bisa juga berteriak. Menegur seorang anak bisa dengan senyum, tapi bisa juga dengan mata yang melotot. Mengingatkan seorang sahabat bisa dengan menepuk bahunya, tetapi bisa juga dengan cara mengacungkan telunjuk. Luput dari kecelakaan bisa membuat orang kemudian bersyukur, terima kasih Tuhan, tapi juga bisa dengan cara berteriak-teriak memaki-maki. Penolakan bisa membuat kita menjadi semakin dewasa, tetapi bisa juga kita kemudian mengancam orang lain. Kalau ada mobil dari arah berlawanan
kemudian menyorotkan lampu jauh yang menyilaukan. Apa reaksi kita, saudari-saudara? Mungkin kita bisa memberikan tanda dengan memainkan lampu jauh. Tetapi bisa juga dalam tanda kutip membalas dengan lampu yang lebih terang. Atau sedikit mengalihkan pandangan agar tidak silau. Kita selalu mempunyai dua pilihan, saudari-saudara. Tapi entah mengapa pilihan yang lebih baik seringkali tidak kita ambil. Kadang-kadang refleks saja menurut kebiasaan. Pertanyaan lebih lanjut, saudara-saudari, justru Allah seperti apakah yang ada dalam hati kita, yang kita imani, yang kita dengarkan petunjuknya, ketentuan-ketentuannya. Setiap reaksi kita terhadap orang lain atau peristiwa tertentu di dalam hidup kita, saudari-saudara, menunjukkan mengenai gambaran Allah yang real, yang kita alami sendiri. Ada gambaran Allah yang pemarah, Allah yang cemburu, Allah yang suka menghukum, Allah yang main kuasa, bahkan mungkin kejam. Tetapi ada juga gambaran Allah yang lemah lembut, Allah yang pengampun, Allah yang maha rahim, Allah yang melupakan kesalahan, Allah yang penyayang, Allah yang berbelas kasih. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, ternyata menurut Injil tadi, di antara kerumunan orang banyak yang mendengarkan Yohanes Pembaptis, di sana ada Yesus. Dia berdiri di sana tetapi tidak dikenali. Dia mendengarkan Yohanes dengan seksama, seakan-akan Yesus sedang dalam tanda kutip belajar dari Yohanes, sepupunya itu. Dan Yohanes tahu Yesus ada di sana. Tapi dia menghormati ketersembunyian Yesus itu. Yakni cara Yesus hadir dan masuk di tengah banyak orang. Bahkan dia seakan-akan masih bisa melawak dengan berkata, di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Tentu saja imam-imam dan orang-orang Lewi tidak percaya bahwa Mesias sudah datang dan ada di tengah-tengah mereka. Mereka sungguh tidak percaya. Akan tetapi, saudari-saudara, perhatikanlah pertanyaan terakhir mereka yang dijawab Yohanes. Pertanyaan itu bukan soal siapa sebenarnya Yohanes, tetapi mengapa dia membaptis kalau dia sendiri bukanlah Mesias. Pertanyaan itu adalah petunjuk mengenai cara Yohanes bersaksi. Dan karenanya juga berarti cara kita bersaksi tentang Yesus. Jangan lupa, saudari-saudara, Yohanes bersaksi di depan banyak orang dan dia tahu bahwa Yesus ada di tengah-tengah mereka. Yesus menunjukkan sesuatu yang kurang dalam diri Yohanes. Yesus menunjukkan suatu perbedaan dengan Yohanes. Pertanyaan selanjutnya, saudari-saudaraku, adalah apa yang kurang dalam kesaksian Yohanes? Kalau kita boleh merenungkan dengan seksama, saudari-saudara, yang kurang dalam pewartaan Yohanes itu adalah kelemah lembutan, kesahajaan, dan belas kasih. Yohanes Pembaptis maksud saya mempertobatkan orang dengan cara memaklumkan murka Allah. Murka Allah yang akan datang. Tetapi dia tidak mengajarkan soal pengampunan dan belas kasihan. Yesus tahu justru inilah yang dirindukan oleh banyak orang. Pengampunan dan belas kasihan. Dunia harus diselamatkan dengan kasih, bukan dengan api yang menghanguskan, melainkan yang hangat melegakan,
terang namun tidak menyilaukan. Saudara-saudara, umat beriman terkasih, kalau begitu mari kita perhatikan kembali seperti apa kesaksian kita tentang Yesus di hadapan banyak orang. Bagaimana kesaksian kita? Adakah pengalaman pribadi kita, saudara-saudari, tentang Yesus sungguh-sungguh menyentuh hati, sungguh-sungguh membuat kita lebih sabar, membuat kita menjadi lebih lembut, membuat kita menjadi lebih mudah menyayangi, gampang mengampuni orang lain? Kesaksian yang kasar dan semata-mata menuntut orang lain tidak akan pernah mempertobatkan orang. Kita tidak akan berhasil mengubah seseorang dengan cara memaksa, dengan cara kekerasan. Kalau kita tidak bisa membawanya kepada Yesus, kita tidak bisa membawanya kepada Yesus kalau hanya menghujankan berbagai tuntutan dan kewajiban. Saudari-saudara, kita dengarkan bahasa Yesaya itu, bahwa Roh Tuhan membuat kita mampu menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara, merawat orang yang remuk hati, memberitakan pembebasan kepada tawanan, kelepasan kepada orang-orang yang terkurung dalam penjara. Mereka yang sengsara, remuk hati, yang tertawan, hanya rindu untuk disapa, dirawat dengan baik, dan diselamatkan. Mereka tidak butuh disakiti lagi. Mereka hanya ingin diobati dari luka-luka hidup mereka yang sebagian besar sudah terlanjur terjadi. Saudari-saudara, begitulah kesaksian kita selama ini harus dikoreksi. Mungkin ada yang sudah menjadi kebiasaan, namun itu kebiasaan yang buruk. Betapa gampang kita membenarkan diri, betapa gampang kita menyebutnya manusiawi, padahal jelas-jelas itu melukai hati orang. Bahkan mereka yang seharusnya kita lindungi, yang seharusnya paling kita sayangi. Bayangkan kejadian-kejadian ini, saudara-saudari, yang seringkali terjadi di antara kita. Menampar, baik dengan tangan secara fisik maupun dengan kata-kata. Menunjuk-nunjuk muka orang. Tapi ketika kita menunjuk, kita lupa ada sekian banyak jari yang menunjuk diri kita sendiri. Meneriaki orang dengan kata-kata makian, kata-kata kotor. Memukuli, menendangi, membuli, menyiksa orang, mengurung, mengikat, menjebak orang lain, mendiamkan, membiarkan orang yang kelaparan. Dan masih banyak lagi, saudara-saudari, dalam dunia di mana media sosial begitu luar biasa maju. Bahkan orang menggunakan media sosial untuk mewartakan aib orang lain, untuk meluapkan rasa sakit hati, rasa dendam. Seakan-akan itu adalah kabar baik yang perlu diwartakan kepada banyak orang. Lihatlah bagaimana orang membuat status di WhatsApp, di Facebook dan sebagainya, caci maki, sindiran-sindiran kasar, bully dan lain sebagainya, saudara-saudari. Janganlah kita berpura-pura tidak tahu. Itu semua masih terjadi di dalam masyarakat kita. Masih terjadi di sekitar kita. Bahkan terjadi dalam keluarga dan komunitas kita. Kalau kita mau bersaksi, saudara-saudari, ada baiknya kita sadar bahwa Yesus ada di sekitar kita dan melihat semua yang kita lakukan. Namun seperti kata Yohanes, ada dia di tengah-tengah kamu yang tidak kamu kenal. Atau kita memang pura-pura tidak mau kenal dia.
Dia selalu menunjukkan caranya yang lemah lembut dan penuh kasih. Dia adalah terang yang menghangatkan, bukan membakar. Kehadirannya tidak membuat keributan, tetapi membawakan rasa nyaman, rasa lega, rasa dibebaskan, rasa diteguhkan. Karena itu kehadirannya sangat dirindukan di mana-mana. Kehadirannya menenangkan, memberikan rasa nyaman, memberikan kelegaan. Dia adalah sang terang yang tidak menyilaukan. Semoga kesaksian hidup kita sehari-hari, saudara-saudari, jangan sampai menyakitkan dan membebani, memberatkan hidup orang lain. Mari kita sadar, saudara-saudari, untuk belajar menjadi lemah lembut dan penuh kasih. Setiap kali kita akan mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu, semoga kita sadar bahwa ada Dia di tengah-tengah kita yang kita kenal. Jangan sampai kita pura-pura tidak sadar akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Selamat bersaksi dengan lemah lembut, dengan rendah hati, dengan penuh belas kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau hadir dengan lemah lembut, dengan rendah hati, dengan penuh belas kasih, penuh kerahiman. Ajari kami untuk menyadari kehadiran-Mu dalam setiap pikiran, kata-kata, dan tindakan kami. Semoga kesadaran itu memampukan kami untuk mau belajar daripada-Mu yang lemah lembut dan rendah hati, sehingga semakin banyak orang memuji dan memuliakan nama-Mu melalui kesaksian hidup kami. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.